lanjut ke video, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kalian sudah mendukung channel kami agar terus berkembang. Ingat ya, subscribe itu gratis loh. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Silakan, Mbak. siang, Mas. Iya, selamat siang. Dari mana, Mbak? Dari Nusa Tenggara. Oh, iya. Kami ingin menanyakan beberapa hal tentang budidaya jamur. Timur. Oh, iya. Asal mula Mas membudidayakan jamur ini awal kapan? Oh, asal mulanya, asal mula untuk mulai budidaya. Iya. Jadi sebenarnya gini. Untuk memulai budidaya jamur itu perlu tahun 2012 kita memulai budidaya jamur itu kita melihat dari kondisi letak desa itu yang pertama, terus yang kedua itu adalah melihat dari potensi sumber daya manusianya, yaitu karena dikirim itu di bawah lereng gunung Argosok, otomatis suhunya bisa sesuai. Selain itu banyak sekali bahan baku yaitu serbuk gergaji yang dulu tidak terpakai. Jadi kita berpikir bagaimana cara memanfaatkan limbah dan menjadi sebuah rupiah. Terus selain itu pada waktu itu kan di desa itu banyak sekali masyarakat yang nganggur, perantauan dan sebagainya. Jadi kita ingin meningkatkan sumber daya manusianya itu lewat kewirausahaan yang berada di desa. Asalnya kan seperti itu tahun 2012. Jadi kita jalaninya ini berdasarkan kita lihat dari potensi, sekaligus kita belajar dari beberapa para pelaku untuk petani jamurnya, kita belajar di sana dan cara untuk mengedukasikan ke desa sehingga kita bisa memanfaatkan hasil atau bahan baku yang ada di sekitar desa untuk menciptakan sumber ekonomi atau penghasilan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Awal pembibitan jamur sampai tumbuh jamur dan panen. Jadi untuk mulai budidaya ya seperti ini adalah mulai bibitan sehari ya. Jadi untuk menciptakan media itu mulai dari awal pembibitan sampai memulai panen itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari sampai 50 hari. Itu nanti akan putih dan akan tumbuh jamurnya. Dan dari jamur itu sendiri ya, mulai dari panen atau keluarnya terumbu jamur itu mulai pertama sampai bisa dipanen itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Jadi mulai ini nanti kalau jamurnya full putih terus dibuka tutupnya dan mulai tumbuh jamur pertama atau mulai bayi jamurnya sampai dipanen itu membutuhkan waktu kurang lebih itu 5 hari. Dan satu media ini bisa menghasilkan jamur atau bisa tumbuh kurang lebih sampai 5 kali panen. Ini dalam kurun waktu 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ini bisa menciptakan jamur. Jadi setelah panen pertama selang 15 hari sampai 20 hari akan tumbuh jamur lagi seterusnya sampai bisa 5-6 kali panen. Itu untuk satu media. Jadi untuk pemasarannya melalui media apa saja ya? Dan kalau boleh tahu nih sudah sampai wilayah mana daerah pemasarannya? Untuk pemasaran kami itu kita melalui beberapa tahapan baik itu online maupun offline. Kalau di online kita sering menggunakan media seperti Facebook, kita menggunakan IG dan WA. Itu untuk media pemasarannya. Sehingga kita setiap kegiatan kita, setiap produksi kita terus mengupdate atau kita post ya sehingga orang ini bisa tahu oh ternyata usaha ini tuh seperti ini dan bagaimana. Sehingga kita membuka jaringan-jaringan seperti kemitraan, membuka relasi, bahkan kita mengenalkan ke beberapa instansi baik itu pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan atau pemberdayaan masyarakat di sekitarnya melalui budidaya jamur. Dan untuk pemasaran sendiri
itu kita masih di sekitar Kabupaten Rembang. Itu alhamdulillah untuk Kabupaten Rembang sendiri kita masih kewalahan untuk menerima pesanan dan orderan. Jadi untuk saat ini untuk produk tanamnya, media tanamnya dan jamur segarnya kita pemasarnya di sekitar Rembang atau di seluruh kabupaten yang berada di Kabupaten Rembang, di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rembang, dan sekaligus untuk manajemen mitranya juga kita di Kabupaten Rembang. Itu saya seperti itu karena kita masih kekurangan produksi atau masih kewalahan untuk menerima atau mensuplai permintaan jamur dan medianya. Mas, berarti ini sangat bagus sekali ya budidayanya jamur. Kalau boleh tahu manfaat jamur bagi kesehatan itu apa saja sih, Mas? Iya, sebenarnya untuk manfaat jamur ini banyak sekali, Mbak ya. Tetapi dari garis besarnya itu jamur tiram ini banyak sekali mengandung antioksidan atau bisa dikatakan itu anti penuaan atau anti radikal. Jadi untuk konsumsi jamur itu pertama itu rendah kolesterol atau tidak ada kolesterolnya, sehingga aman dikonsumsi untuk penderita mungkin kolesterol atau asam urat, itu bisa pengganti daging. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah karena nutrisinya itu sangat lengkap, baik itu untuk ibu hamil ya atau menyusui, itu bisa sebagai asupan gizinya. Jadi sehingga untuk melengkapi nutrisi keseharian ini lebih tercukupi dengan adanya mengonsumsi jamur tiram ini setiap hari. Tentunya jamur tiram ini kita tidak menggunakan pestisida ya, jadi aman dikonsumsi karena kita tidak menggunakan bahan-bahan. Mas, apakah selama budidaya jamur ini apakah ada kendala, dan untuk kedepannya harapannya bagaimana? Kalau untuk kendala itu pasti ada, yang namanya usaha itu pasti adanya kendala dan permasalahan, itu pasti. Nah, permasalahannya apa, kendalanya apa? Banyak sekali. Salah satunya kita keterbatasan oleh bahan dan alat. Ya, alatnya yang kurang memadai sehingga kita untuk menunjang produksinya itu terkendala di situ. Terus bahan bakunya juga. Kalau musim bahan bakunya tidak begitu banyak, kita juga mengalami kesusahan sehingga kita harus mendatangkan bahan baku itu berasal dari luar kota, baik itu dari Jepara, Temanggung, atau mungkin dari Jogja atau Sleman. Itu kalau bahan bakunya. Terus selain itu juga dari faktor cuaca kita juga sangat pengaruh. Terkadang di musim yang panas itu juga bisa mengurangi jumlah atau volume panenan yang akan dihasilkan. Itu adalah beberapa kendala-kendala yang saat ini kami jalani. Jadi untuk usaha itu tidak ada yang langsung berhasil, pasti ada kendala dan permasalahan dan kegagalan. Itu pasti ada yang namanya usaha. Dan harapannya ke depannya itu, harapan kami itu berharap yaitu budidaya jamur yang ada di desa kami ya, desa Ciremai, itu memberi sinergitas antara masyarakat dengan pelaku usaha yang ada di desa, itu bisa saling membaur dengan pemerintahnya sehingga bisa menciptakan produk yang berasal dari desa dan bisa diekspos untuk di luar desa, dan sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan atau mungkin pengangguran, dan bahkan bisa untuk mempekerjakan masyarakat sehingga kita bisa terus bekerja menciptakan produk dan mengurangi pengangguran, dan masyarakat bisa bekerja sehingga mereka juga perekonomian lancar, kita pun usahanya juga ikut berkembang. Itu salah satu untuk harapan kami, dan harapan kami juga semoga budidaya jamur yang ada di terutama di Kabupaten Rembang ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi pasar jamur, akan menciptakan produk-produk olahan jamur yang bisa mensuplai ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi selama budidaya jamur ini apakah ada kendala, dan bagaimana kedepannya supaya lebih baik lagi untuk budidaya jamurnya? Mas, yang dijual hanya jamur segar atau ada yang lain? Ya, kalau untuk kami ya dari Desa Jaya Crispy Group itu tidak hanya jual jamur segar atau medianya, tetapi kita menjual beberapa edukasi produk olahan jamur. Salah satunya itu adalah ada keripik jamur, ada kerupuk jamur, ada stik jamur, ada es jamur, dan beberapa produk yang lainnya seperti kapas jamur, produk jamur seperti itu. Tetapi di situ kita kendalanya atau kita produksi itu kalau ada permintaan, dalam artian kalau untuk ujarannya kita buat hanya di keripik jamur. Karena apa? Karena kita melayani untuk jamur segarnya saja kita masih kewalahan, sehingga kita untuk menciptakan produk itu kita kendalanya dari jamur yang kita panen atau jumlah volume yang kita dihasilkan setiap harinya. Jadi kalau untuk produk-produk olahan kita
memang membuat itu untuk menanggulangi ketika waktu jamur ini panen raya dan pasar ini tidak bisa menampung, misalkan itu kita dialihkan atau kita mengalihkan jamur segar itu menjadi produk-produk yang lebih tahan lama atau yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu dari pengolahan jamur itu sendiri. Alur ya. Mas mau nanya, Oh, itu salah. ini sedang proses apa ya? Oh, ini kami lagi melakukan proses pembuatan media tumbuh jamur. Bisa dilengkapi yang namanya itu feedlot. Ya. Di sini bahan yang kami gunakan itu pertama serbuk kayu. Yang kedua itu bekatun sama kalsium atau dolomit. Nanti beberapa komponen ini dicampur jadi satu sehingga nanti akan menjadi benda seperti ini. Nah, setelah seperti ini nanti ditahan sekitar 24 jam atau 1 hari 1 malam untuk melakukan proses komposisi supaya media tumbuh jamur ini supaya homogen. Nah, setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam kantong plastik, namanya feedlot. Setelah di kantong plastik ya kan, nanti akan dilakukan proses selanjutnya yaitu proses sterilisasi seperti itu. Di sini kami menggunakan sistem terbaru terupdate yaitu 2 segmen. Satu yaitu menggunakan boiler, ya. Boilernya seperti ini. Boiler ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu cerobong api ini untuk menjalankan api dari bawah sampai ke atasnya supaya apinya langsung naik. Terus yang kedua ya kan, alat ini dilengkapi dengan pertama yaitu keran. Ini fungsinya untuk memasukkan air ya kan. Ini air dari sini ketika sudah penuh ya kan, terus selanjutnya dilengkapi dengan tekanan suhu ya kan. Ini tekanan. Ketika tekanan sudah mencapai, otomatis uap yang dikeluarkan akan masuk di alat ini yang satu namanya ini steam atau sterilisasi. Kalau ini namanya boiler. Setelah kurang lebih sekitar 2 jam dari proses pengapian, nanti suhu atau uap udara yang di dalam ini akan dialirkan melalui hose ini atau selang. Dan fungsinya ini ya kan, nanti ya kan uap panasnya akan membunuh bakteri yang sudah disterilisasi di dalam itu. Kurang lebih sekitar 5 jam proses sterilisasi dengan suhu kisaran 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar.
ditahan selama 5 jam. Setelah proses sterilisasi ini selesai, langkah selanjutnya dilakukan proses pembongkaran atau memindahkan media deadlock yang sudah disterilisasi ke ruang inkubasi. Nah, ruangannya di seperti itu untuk melakukan proses penyidikan. Langkah selanjutnya dalam budidaya jamur tiram yaitu pemindahan bibit jamur ke ruang inkubasi. Dari ruang inkubasi selama 45 hari, maka backlog akan dipindah di ruang budidaya. Nah, ruang budidayanya seperti ini, Bro. Astagfirullah. Mulutnya. Wes, Mas. Nggak tahu. Mulutnya ditambahkan. Nah, setelah 45 hari backlog atau bibit jamur di ruang inkubasi, ya kan, maka langkah selanjutnya backlog yang sudah putih tadi dipindah di ruang budidaya. Langkah selanjutnya yaitu pembukaan tutup. Fungsinya supaya oksigen dan udara akan masuk di permukaan ini dan akan menjadi pemicu pertumbuhan jamur. Dari pembukaan ini kurang lebih sekitar 1 minggu dia akan tumbuh jamur seperti ini. Ini namanya pinhead atau jamur kecil. Dari usia sekian sekitar 3 hari akan seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilakukan pemanenan. Gimana cara memanennya? Taruh jamur tiram putih cukup dipegang, terus diputar jamurnya, terus di sini. Nah, ini cara memanen jamur tiram seperti ini ya. Cukup ditarik, diputar di ini segera langsung dikemas supaya nanti tidak layu dan bertahan sekitar 1 hari. Setelah itu nggak bertahan. Nah, seperti itu cerita atau alur dalam pembuatan media tumbuh jamur sampai ke proses. Terima kasih.